Oke, selamat malam untuk teman-teman mata kuliah aplikasi perkantoran. Eh, untuk pertemuan ke-9 dan 10 yang offline sudah dilakukan di minggu lalu ya. Dan untuk teman-teman yang kelas pagi, mohon maaf videonya baru bisa menyusul ya di e-learning. Oke, jadi untuk aplikasi perkantoran pertemuan 9 dan 10, kita akan coba penerapan rumus dasar atau formula dasar via Google Spreadsheet atau di Microsoft Excel kalau teman-teman yang belum familiar. Cuman silakan bisa lebih coba sering lagi ya dalam menggunakan Google Spreadsheet karena salah satu goals dari mata kuliah APK ini kita bisa mencoba uh, pekerjaan yang lebih berkolaborasi dan memanfaatkan cloud computing di masa depannya. Oke, baik. Nah, ini beberapa fitur yang teman-teman bisa gunakan di Excel. Mungkin teman-teman banyak yang masih belum familiar mengenai apa itu Excel atau Google Spreadsheet, di mana fungsinya similar antara Excel sendiri dan Google Spreadsheet. Ada 6 fitur besar yang bisa dilakukan oleh kedua aplikasi tersebut, yaitu ada reporting, di mana reporting tersebut menjadi decision support untuk pemegang keputusan, dan kemudian bisa dilanjutkan dengan development entah sistemnya atau workflow-nya, bisa mendapatkan analyze data dari hasil decision support tersebut sehingga menjadi bahan development untuk perusahaan ke depannya. Bisa juga untuk analisis anything apapun itu, sales atau root cause analisis atau grafik chart dan lain-lain. Excel dan spreadsheet bisa melakukan hal tersebut. Dan tentunya untuk calculate penghitungan yaitu merupakan fungsi dasar dari spreadsheet dan Excel, dan juga untuk mentesting sesuatu. Ini beberapa eh, komponen dari si Excel ya, yang Bapak cantumkan di sini. Mungkin teman-teman lebih familiar, dan yang harus teman-teman bisa, sangat wajib bisa baca adalah nomor 9 ini, ada active cell. Nah, ini teman-teman yang mungkin belum familiar dengan Excel atau spreadsheet, tolong sekali untuk wajib bisa membaca posisi sel aktif dari spreadsheet tersebut ya. Contoh yang ada di screen, sel aktifnya ada di nomor 9, dan kalau teman-teman lihat yang nyala di sini adalah kolom B dan baris 7. Jadi kita baca di sini sel aktifnya adalah posisi B7. Ketika ini saya geser di A, ya dia akan menjadi A7. Atau teman-teman untuk cepatnya bisa melihat di sebelah kiri atas, dia ada panduan nama sel yang sedang aktif saat ini. Dan itu tolong sekali teman-teman harus bisa bacanya, karena untuk implementasi formula akan ada range, akan ada sel, itu semua teman-teman wajib mengetahui posisi atau penamaan range yang dituju untuk formula tersebut. Juga selain ada di active workbooknya, di atas ada ribbon-ribbon yang bisa teman-teman gunakan di home, insert, file layout, formula, data review, view, developer. Silakan dapat di-explore ya teman-teman. Sering-sering buka Excel. Namun secara garis besar, analoginya dapat diartikan pada ribbon home adalah fungsi-fungsi dasar basic function yang teman-teman bisa pakai dalam modifikasi data yang teman-teman miliki di workbook aktif. Insert kalau diterjemahkan ya memasukkan ya. Jadi ketika teman-teman ingin memasukkan sesuatu ke workbook aktifnya, silakan bisa cari di ribbon insert. Atau jika ingin memodif page layout atau tampilan atau apapun di dalam workbook yang aktifnya, silakan ke page layout. Dan teman-teman silakan explore, karena ini perlu dieksplor, dicoba sendiri. Kita sekarang akan lebih fokus ke formula basicnya.
Oke, untuk di pertemuan ke-9 kita nanti akan coba formula basic sekali, yaitu seperti left, mid, right, sum, dan average. Dan untuk di pertemuan ke-10-nya kita akan coba berkenalan dengan if, conif, dan sum if ya teman-teman. Nah, untuk yang teman-teman offline kemarin sudah membuat file latihan kurang lebih seperti ini. Tugas kita yaitu ada di kolom yang saya warnain kuning-kuningnya, ada di Hinban code, PR, type alpha code, COGS, product type. Dimana untuk ketiga yang di tengah ini kita coba menggunakan left, mid, dan right. Di kanan kita coba gunakan if. Parameternya seperti ada di bawah. Hinban code adalah 7 karakter kiri dari Hinban. PR type adalah karakter ke-9 dan ke-10. Alpha code adalah satu karakter kanan dari Hinban. Hinban adalah kolom ini ya teman-teman. CGS adalah sales mean gross profit, dan product type jika FL adalah flavor, FR adalah fragrance. Untuk formulanya, strukturnya bisa dilihat di bawah juga. Oke, kita lanjut ke praktek ya teman-teman. Sebentar. Oke, di layar teman-teman sekarang sudah ketampil file latihan yang kita buat di Google Spreadsheet ya. Nah, kita akan langsung coba implementasikan apa yang tadi di PowerPoint kita akan coba ya. Formula basic di latihan 9 dan pengenalan if di latihan ke-10. Oke, di Hinban code kita mau ambil karakter 7 karakter dari sebelah kiri nomor Hinban. Jadi silakan kita bisa gunakan left. Kita pilih apa yang mau diambil dan berapa karakter dia akan diambil. Selesai. Untuk di PR tab kita pakai mid karena kita akan ambil karakter ke-9 dan ke-10. Dan sedikit tips teman-teman, saat menggunakan Google Spreadsheet ataupun Excel, setelah menuliskan rumus atau formulanya, itu akan ada sedikit contekan dari aplikasi. Dia memberitahu struktur apa yang harus dilakukan dan separatornya. Jadi beberapa komputer itu bawaan defaultnya beda-beda. Kadang ada yang koma, kadang ada yang titik, kadang ada yang titik koma. Jadi ketika menuliskan formula, teman-teman silahkan dicek juga ya contekan di sininya. Dia pakai koma, titik koma, atau koma. Oke, lanjut. Ini di mid. Kita pilih nomor Hinbannya, karakter ke-9. Nah, saya mau ngambil karakter ke-9 dan ke-10. Kalau teman-teman lihat di contekannya, dia petunjuknya adalah ada starting at dan extract length-nya. Starting at, jadi dia mulai di karakter keberapa yang akan kita ambil. Dan untuk length-nya, mau berapa karakter yang diambilnya. Karena saya ingin karakter ke-9 dan ke-10, jadi dia ada 2 karakter yang akan saya ambil. Untuk di alpha code, simple, kita menggunakan right, 1 karakter dari sebelah kanan. Untuk COGS, yaitu sales dikurang gross profit. Nah, untuk product type, untuk teman-teman yang belum familiar, silakan diresapi terkait if ini. Basic thinkingnya dari if adalah jika dan maka. Jika kondisi seperti apa, maka kondisi benarnya apa dan kondisi salahnya apa.
Itu. Jadi if mengembalikan atau menampilkan uh, pilihan dari keluaran. Misalkan kita langsung saja, jika di kolom K sama dengan FL, maka saya ingin keluarnya adalah kata-kata flavor. Selain FL, saya ingin keluarnya adalah fragrance. Bisa dilihat strukturnya. Di depan sebelum pemisah adalah kondisi ideal yang saya ingin. Di tengah adalah kondisi keluaran ketika kondisi idealnya terpenuhi. Dan di paling belakang adalah kondisi tidak ideal atau ketika kondisi yang kita ingin tidak terpenuhi. Namun perlu dicatat kondisi formula basic ini bisa dilakukan hanya ketika ada dua pilihan. Ketika ada lebih dari dua pilihan atau dua kondisi, maka if-nya perlu di nested atau perlu diberikan and atau or. Dan itu nanti ya kita please tolong pahami dulu di basic base-nya atau bentuk dasar dari if itu sendiri. Enter. Sudah. Latihan ke-9. Kemarin kita berlatih 5 formula itu ya. Ada left, ada mid, ada right, ada minus biasa, dan ada if. Nah, untuk di latihan ke-10, ini ada formula kecil-kecilan yaitu di sum. Teman-teman sudah belajar ya kalau sum. Jadi silakan pakai sum. Di sini ada quantity, jadi saya mau quantity yang dijumlahkan, silakan di blok. Untuk di sales sama rumusnya, tapi arahnya ke sales. Kok nggak mau dia? Dan teman-teman harus hati-hati ya, di Google Spreadsheet terkadang ada beberapa fitur yang maksudnya baik untuk mempermudah kita, tapi dia kadang menjadi kurang fleksibel ya teman-teman. Dia autofill, jadi kita tidak kayak gini aja. Hanya dengan nulisan arahin ke gross profit, dia nggak mau jalan. Cukup aneh. Oh, sorry, karena tipenya teks saya kemarin. Saya rubah. Ini tipenya ganti dulu. Untuk gambar. CBS. Sudah, itu untuk sum. Dan di sini ada count if dan sum if. Adalah sedikit pengembangan dari if, di mana dipadukan dengan count dan sum. Jika di bahasa Indonesia kan, count if adalah hitung jika. Teman-teman sudah tahu ya bedanya count sama sum. Count itu menghitung secara kuantiti, sum itu menghitung secara penjumlahan. Nah, di sini target kita adalah menghitung dan menjumlahkan berdasarkan customer-nya. Jadi ada berapa kali customer 3 ini Taylor P, Yuki Indo, dan Setia Berkat melakukan penjualan.
dan juga berapa jumlah penjualan dari masing-masing customer kita. Kita hapus dulu ya biar ketahuan. Oke, range-nya jadi parameter yang kita cari itu si pilot ini ada di kolom mana, bisa di lock, bisa dikasih F4 supaya ke lock, dan juga langsung diarahkan ke kriteria berdampak. Terus sampai range yang parameter kita cari ada di mana, kriteria yang kita cari apa yang mau dijumlahkan. Dalam hal ini kita mau menjumlahin sales, jadi kita blok si salesnya dan jangan lupa di absolute F4 supaya salesnya tidak berubah-ubah. Sudah jadi. Oke, jadi itu pertemuan ke-9 dan ke-10 teman-teman. Untuk di minggu ini nanti tanggal berapa ya, hari Jumat minggu ini tanggal 19 ya, kalau besok kita pertemuan ke-11, ke-12, dan tugas untuk memenuhi pertemuan ke-13 gitu ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan dapat ditanyakan di grup APK ya. Oke, thank you. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi wawasan tambahan untuk teman-teman semua ya. Terima kasih.